Halo, selamat datang di channel Presisi Interior. Kali ini, di kesempatan ini kita akan membagikan tips dan trik. Tips dan trik yang saat ini adalah bagaimana cara memperluas ruangan. Ruangan apa itu? Bisa ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang tidur, dan ruang apapun yang kondisi existingnya adalah sempit. Bisa dengan beberapa trik dan tips agar terkesan luas. Ada 7 tips dan trik untuk memberikan kesan ruangan tersebut akan terlihat luas. Belum menginjak ke uraian tips dan trik, silakan klik like dan subscribe channel kami di bawah ini. Oke, terima kasih. Tips yang pertama adalah pemakaian unsur reflecting mirror. Reflecting mirror itu adalah kaca yang bisa memantulkan lingkungan sekitar. Jadi akhirnya ruangan tersebut terlihat atau berkesan luas. Alternatif apa yang bisa dipakai untuk menggunakan unsur kaca atau cermin tersebut? Bisa diaplikasikan di beberapa ornamen ruangan. Ornamen ruangan bisa kita pakai panel cermin yang kita taruh di beberapa dinding, yang dinding tersebut akan memberikan efek luas. Selain di panel cermin, kita juga bisa memakai ornamen-ornamen ruangan seperti frame Picora yang dikasih tambahan cermin yang bisa membantu memantulkan area ruangan tersebut akhirnya berkesan luas. Biar tidak terlalu berkesan ramai, kita hanya memerlukan beberapa dinding saja. Jangan semua dinding yang kita kasih cermin. Jadi hanya satu dinding yang menjadikan aksen ruang tersebut. Kita aplikasikan ornamen cermin yang membentukkan ruangan tersebut hingga terkesan luas. Oke, untuk memperluas ruangan selain cermin yang tips pertama tadi, saat ini ada tips yang kedua. Tips yang kedua, kita memakai pemilihan warna. Warna apa yang cocok untuk ruangan biar berkesan luas adalah warna yang terang. Apa saja warna yang terang itu? Ya, semua warna solid, terserah pilihan Anda. Apakah itu misalnya merah, biru, kuning, hijau, yang jelas warna solid semua bisa kita pakai, tergantung seleranya. Tetapi dengan syarat warna yang dipilih adalah warna yang tone-nya yang paling rendah. Kalau misalnya biru adalah biru yang paling terang, bukan yang biru gelap. Misalnya merah adalah merah yang paling terang, dan seterusnya. Itulah warna-warna yang bisa kita pakai untuk memberi kesan luas ruangan. Intinya adalah untuk memperluas ruangan dengan memakai warna yang kita pakai adalah warna yang light atau yang paling ringan, yang paling cenderung gradasinya yang paling terang. Kemudian hindari warna-warna yang terlalu gelap. Kalau ruangannya sempit, kita pakai warna gelap akan menambah kesempitan ruangan tersebut. Begitu untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah pemakaian unsur garis geometris. Ya. Unsur garis geometris itu ada vertikal dan horizontal. Ketika ruangan Anda itu ruangannya plafonnya terlalu pendek, ya. Ketika plafonnya terlalu pendek, Anda bisa memberikan kesan meninggi. Aplikasi apa yang kita pakai ketika ruangan plafon Anda pendek? Bisa pakai wallpaper dengan garis vertikal dipasang di dinding-dinding tersebut, akhirnya akan berkesan meninggi. Jangan sampai salah di sini. Ada ketika orang awam akan memakai plafonnya sudah memendek, tapi mereka mengaplikasikan wallpaper dengan garis horizontal, akhirnya tambah berkesan memendek. Kemudian ketika ruangan Anda itu terlalu tinggi plafonnya, biar berkesan melebar, Anda bisa memakai garis geometris yang horizontal kepada dinding Anda. Pemakaiannya bisa pakai wallpaper ataupun ornamen, intinya bisa membentuk garis horizontal. Untuk ruangan yang bentuknya memanjang, Anda bisa mengaplikasikan karpet atau penutup lantai
dengan memakai garis geometris tadi. Dan itu pun prinsipnya adalah berlawanan dengan ruangan yang memanjang itu. Pakailah karpet dengan motif geometris yang berlawanan, misalnya memanjang ke kanan ke kiri, garis geometrisnya adalah berlawanan, karpetnya mengarah ke arah berlawanan. Ya, sekarang menginjak ke tips keempat. Sebuah ruangan ya, jika sempit, hindari memakai partisi, skat atau divider di dalam ruangan tersebut. Jika memang diharuskan untuk memisahkan sebuah ruang private dan publik, maka pemakaian partisi yang kita pakai adalah partisi yang benar-benar seolah-olah tertutup tapi tetap terkoneksi. Tips yang kelima adalah hindari pemakaian ornamen yang bentuknya rumit di dalam ruangan yang sempit, ya. Apakah itu di plafon, di dinding, ataupun ornamen-ornamen penghias ruangan yang berkesan malah terlalu ramai, akhirnya ruangan yang sempit tersebut berkesan crowded. Biasanya orang yang tidak mengetahui ilmu tentang tips dan trik untuk berkesan luas di dalam sebuah ruangan akan menaruh semua yang dianggapnya cantik akan ditaruh di dinding, di plafon, ataupun di meja-meja yang ruangan sempit tersebut. Tips yang keenam adalah pemakaian bukaan yang berukuran besar di dalam ruangan yang cenderung sempit tadi. Bukaan-bukaan yang lebar-lebar tadi itu memungkinkan masuknya cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan. Akhirnya terkoneksi ruangan dalam dengan ruangan luar yang akhirnya memberikan kesan yang luas kepada ruangan tersebut. Pastikan jendela-jendela bukaan yang besar tadi itu lurus dengan kondisi yang sangat sempit. Misalnya di dalam ruangan tersebut bisa kamu taruh di belakangnya sofa, atau di depannya tempat tidur, atau kalau di ruang rapat bisa di sisi kanan atau kirinya ruang rapat yang sempit itu. Dengan kesan yang luas dan cahaya alam masuk ke dalam ruangan, memungkinkan ruangan tersebut berkesan luas. Terakhir, tips ketujuh. Tips ketujuh adalah pakailah furniture atau meuble yang bentuknya minimalis tapi multifungsi. Seperti apa? Misalnya meja tamu, bentuknya minimalis tapi di bawahnya kita lengkapi dengan drawer-drawer yang lengkap. Misalnya lemari pun yang simple tapi di situ bisa kita pakai folding atau apapun yang bisa memaksimalkan dari bukaan-bukaan lemari tersebut. Intinya, pemakaian meuble di dalam ruangan yang sempit usahakan yang sangat simpel. Kemudian misalnya sofa, hindari pemakaian sofa yang kain sofa fabric yang berkesan ramai. Misalnya kainnya kain klasik, akhirnya berkesan dalam tanda kutip norak atau tidak. Akhirnya menambah penuh ruangan tersebut. Nah, itulah uraian beberapa tips kami untuk memperluas ruangan-ruangan. Jumlahnya tadi ada 7 tips dan trik. Jika ada pertanyaan ataupun konsultasi, bisa Anda komen di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya. Selamat mencoba tips dan trik dari Presisi Interior.